mungkin akan sedikit menambah suasana kuliah gitu kan, warna-warni kuliah. Pas kamu ikut summer camp di Korea. Iya. Gimana tuh awalnya? Oh, kepikiran gitu mau course. Yang summer course itu ya. Jadi Ya. jadi kan kalau kayak summer course, biasanya kalau teman-temannya aku atau kating-katingnya aku kan kayak hype banget kalau conference nih, kayak conference di Korea, di Jepang. Tetapi kan conference gitu kan, Cak, asal tebal dompet juga kan, harus tebal dompet juga kan. Kemudian harus bisa terbang ke sana, akomodasinya harus ngurus sendiri, belum bayar uang kegiatannya. Maksudnya mungkin nggak seberapa sih bayar uang kegiatannya, tapi yang mahal tuh kan kadang harus terbang ke sananya kan, terus harus gimana di sana 1, 2, 3 hari atau berapa lah itu. Jadi sebenarnya kayak tuntutan buat kayak jalan-jalan ya, kita sebut jalan-jalan ke luar negeri itu kayak selama S1 adalah setidaknya selama S1 pernah lah keluar Indonesia walaupun Singapura doang gitu kan. Jadi ceritanya tuh kayak gini, summer course yang aku ikuti itu kan dia tentang aku jelasin deh, summer course-nya itu kan dikasih sama NIT, National Institute for International Education, dari Department of Education-nya Korea kan. Jadi Departemen Pendidikannya ngasih skema namanya GKS, Global Korean Scholarship, kayak kalau dulu tuh ini apa sih namanya, KGSP gitu kan skemanya. Kalau sekarang udah ganti GKS sih. Jadi dari skema itu salah satunya tuh ada mereka tuh ngasih biaya funding gitu, summer course gitu kan. Nah, summer course itu rata nih untuk jurusan teknik yang berhubungan sama biologi doang itu cuman animal science and animal science and biotechnology, animal science and biotechnology. Nah, karena ada animalnya gitu kan, biologi belajar juga kan. Udah daftar. Tetapi aku tahu infonya itu dari akun IG gitu loh, akun IG yang ngepost beasiswa training singkat. Itu udah telat banget aku taunya. Aku taunya tuh hari Sabtu, dan hari Sabtu. Terus batas terakhir ngumpulin dokumennya itu Jumat minggu itu loh. Jadi cuman 6 hari doang. Kepotong deh hari Sabtu Minggu kan nggak bisa ngurus dokumen, cuman 4 atau 3 hari gitu. Tapi di situ pas waktu 2019 itu kesananya lagi puasa ngurusin deh itu, biasalah, maksudnya kayak puasa kan akademik cepet tutup gitu-gitu ya, pokoknya harus agak semangat gitu lah ngurusnya. Akhirnya ngurus agak sedikit deg-degan tuh ketika ngurus surat keterangan aktif. Surat keterangan aktif itu kan tahu lah administrasi kampus di Indo kayak gimana kan. Naik sana lah, disposisi sana, disposisi sini kan. Jujur lama banget. Aku baru dapetinnya itu hari Jumat, hari terakhir hari Jumat. Hari Jumat dan hari terakhir, dan itu sekitaran jam berapa gitu loh, siang pokoknya. Pokoknya kalau aku nggak ngambil hari Jumat itu, wah nggak bisa daftar tuh, karena kan udah nggak ada hari lain gitu lah. Sementara faktanya lagi kan jamnya di Korea itu 2 jam lebih cepat dibandingkan waktu Indonesia Barat kan. Jadi kan dia plus 9, sini plus 7. Gitu. Jadi waktu itu persyaratannya itu surat yang agak lama aku dapetin tuh surat keterangan mahasiswa, surat keterangan aktif kuliah itu kan. Terus ada minta rekomendasi dari DPA ya gitu-gitulah, transkrip, sama yang pasti paspor sih, karena kan pasti mereka mikir kalau kita udah mau ke luar negeri harus udah punya, sama sama form. Dan di form itu kita harus bikin rancangan penelitian, walaupun sih ujung-ujungnya nggak dipakai sih pas di sana. Jadi akhirnya, tetapi ternyata setelah aku ikut program itu, akhirnya aku tahu bahwa di Fakultas Peternakan itu program tahunan gitu loh, Ca. Karena
mungkin ini bisa juga referensi buat anak biotek di UTS juga kan ya. Karena kan asal semisalnya mungkin tertarik kayak ke bioteknologi hewan, itu bisa nyoba. Yang penting menurutku sih, karena kayaknya aku ngerasa aplikasiku juga abal-abal juga sih, ala-ala gitu, tapi malah dapat. Yang penting coba aja, karena waktu itu juga ternyata ketahuan temen-temennya aku tuh ada yang penelitiannya di mikrobio, penelitiannya ekologi jauh gitu loh kalau dibandingin mungkin sama aku yang waktu itu aku ngangkat sosok ngide CRISPR gitu lah, nggak paham deh. Pokoknya aku bikin aja seadanya jadi gitu kan. Itu udah Ya, mumet ya lumayan rumit. baca paper sana sini kan. Jadi Lumayan rumit akhirnya tuh. daftar nih, Cak. Terus tetapi aku daftarnya itu jalur pribadi karena kan aku nggak tahu kalau kayak di peternakan itu mereka harus daftar lewat kantor urusan international office-nya gitulah, international affairs-nya gitu kan, kantor urusan internasionalnya. Kalau aku tuh daftar pribadi karena kan informasi itu aku juga taunya pribadi gitu. Karena emang aplikasi itu bisa dikirim ke email PIC-nya kampus tersebut. Jadi kan pemerintah secara keseluruhan ngasih duit, tapi nanti dibagi ke kampus ini, kampus itu. Jadi di salah satu kampus itu ada PIC-nya. Nah, tiba-tiba setelah itu udahlah aku nggak terlalu berpikir bakalan dapat apa gimana, ya udahlah daftar, selesai daftar nih. Terus kira-kira berapa ya, 3 atau 4 minggu kemudian kan aku balik ke Jogja karena ada satu mata kuliah yang harus presentasi, dan mata kuliah tersebut wajib tuh buat skripsi. Kalau aku, karena mata kuliah itu sih aku nggak ngambil skripsi di semester 8. Jadi singkat cerita, nyampe bandara kan buka HP biasa lah, anak-anak zaman sekarang. Masuk deh email nih, Cak, dibilang you've been selected gitulah, atau you are accepted. Terus mikir, Ya, ya, ya. accepted apaan gitu kan, Oh, penasaran. berarti Soalnya langsung sempat ada, lulus. kenapa? Langsung diumumin lulus. Iya, diumuminnya itu, tapi diumumin dikirim email pribadi gitu loh. Dikirim nih email PIC-nya kan. Karena sempat ada typo, aku tuh kayak jangan-jangan ini scam gitu kan, orang-orang iseng gitu kan. Siapa tahu kan, secara kan mungkin kita nggak sengaja login di browser mana, terus tiba-tiba kita nggak log out, ada virus kan, bisa kayak gitu-gitu lah, yang malware gitu kan. Akhirnya aku reply emailnya, aku tanya, ini beneran, aku konfirmasi lagi gitu loh, kalau emang benar boleh minta ininya enggak, surat LOA. ya LOA-nya, surat keterangan namanya itu dikirim beneran, tapi itu emang tulisannya Korea semua sih, Hangul semua gitu kan. Wah, ternyata beneran nih. Ya udah deh, mau nggak mau ngurus lah. Jadi ngurus visa itu, aku beneran ngurus visa tuh sendiri. Terus karena kan sekarang visa ke Korea itu kan pakai pihak ketiga, pakai Korea KPAC kan, Korean Visa Application Center, yang di di Lotte itu kan, udah nggak perlu ke konsulatnya lagi kan. Kalau dulu pas zaman temenku, prosedurnya itu agak beda dikit. Nah, aku sempat miss di situ, jadi karena sempat miss, jadi aku tuh nong dokumen yang ternyata gak butuh gitu loh pas di Jakarta. Jadi aku ngasih tips juga nih, misalnya buat yang mau ngurus visa-visa gitu kan. Mungkin kalau kayak mau ke luar negeri, di mana ngurus visanya itu harus lewat pihak ketiga, mending tanya langsung ke pihak ketiga, karena terkadang pihak ketiga itu tahu lebih dibandingkan orang konsulat. Soalnya kan kayaknya orang konsulat itu cuman oh iya gitu kan. Kecuali urusan diplomatik banget pasti dilayani dengan bagus. Tapi kalau kayak visa gitu, kayaknya ada beberapa poin mungkin mereka kadang miss gitu. Nah, aku harus nunggu dokumen, jadi aku ngurusnya itu, karena kan ngurusnya seminggu kemudian atau 8 hari kemudian baru jadi kan. Misalnya ngurus Rabu,
Rabu juga baru jadi. Nah, ternyata itu mepet sama flight-nya aku kan. Akhirnya aku minta reschedule tuh, tapi syukurnya karena mungkin orang Korea juga orang Asia dan juga emang orang sana kan masih lah budaya ketimurannya. Maksudnya sangat ngebantu banget gitu loh, sangat kooperatif juga. Aku kira tuh kayak mungkin karena mereka negara maju kan kayak ribet nih apa orang dari negara berkembang itu enggak apa namanya PIC-nya itu baik banget demi apapun. Uh, aku beberapa kali nanya hal-hal kayak mungkin trivial banget gitu, tetap dijawab sih kayak gitu. Jadi singkat ceritanya itu dari rombongan Indonesia itu kan harusnya berangkat bareng tuh dari apa Jakarta kan Soekarno Hatta. Akhirnya aku yang berangkat besoknya tuh sendiri demi apapun. Ini sih apa gimana ya? Ternyata tuh jadi sebenarnya ternyata kan aku kira sistem kayak makanan di flight-nya itu tuh kayak apa namanya bisa langsung pesan gitu loh. Maksudnya oh karena kan muslim toh sementara aku naik kan airline nonis nih. Sekedar spoiler aja nih buat yang muslim kan. Kan naik Asiana Airlines. Kayaknya mereka ngasih tuh airline yang keduanya gitu loh. Tetapi beda loh. Pas ternyata temennya aku yang dari Malaysia itu dikasih Korean Air yang paling bagus. Aku nggak paham sih diferensiasinya tuh atas apa. Mungkin karena Malaysia negara maju kali ya. Terus ya malu lah kalau kita ngasih apa namanya tiket yang kayak gini. Itu hak mereka sih. Tapi Asiana itu juga udah full service juga. Istilahnya ya dapat lah makannya. Tetapi menyebalkannya itu, flight-nya itu jam 23.55. Seriusan. Jam 23.55 itu dengan ngantuk segala apa namanya harus ke bandara itu. Dini hari. Kayak gitu lah, Cak. Jadi aku kira kan apa sistem makanannya bisa langsung pesan gitu lah. Ternyata kayak on demand gitu lah harus pesan dulu. Jadi aku nggak tahu lah apa yang aku udah makan pas disajikan gitu. Aku udah berusaha menghindari. Maksudnya omelet, tapi kan kita nggak tahu lah omelet kalau ada apa pengikut-pengikutnya kayak gitu kan. Terus sempet dikasih burger, tapi syukur aja nggak aku makan. Terus nyampe di sana, aku tuh tanya temenku gitu loh. Kemarin tuh kalian dikasih ini nggak? Mungkin kayaknya beda apa hari yang ganti beberapa varian. Oh enggak. Terus aku bilang karena kan mereka jurusannya peternakan tuh. Ini tuh itu enggak gitu kan bab bab 2 atau itu kan oh kayaknya iya soalnya gini-gini ih syukur aja nggak aku makan gitu kan tapi apa namanya sarannya aku karena kan kita muslim banyak banget apa batasan makan apa namanya eating restriction-nya kan jadi kudu ya mau nggak mau harus tanya gitu loh harus tanya ini halal apa enggak kayak gitu susahnya di situ sih dimakan sama ngejalanin ibadah. Jadi selama kita di Korea itu yang Muslim, yang dari Indonesia, yang cowok itu nggak pernah sholat Jumat. Karena tuh field tripnya itu selalu di hari Jumat. Terus apa namanya ke tempat di mana nggak ada Islamic Centernya tuh nggak ada. Aku summer course-nya itu di Daejeon. Di Daejeon tuh ada KAIS, tapi bukan di KAIS-nya sih. Aku di tetangganya gitu lah, universitas. Kalau KAIS kan engineering gitu kan, teknik gitu. Tapi yang ini tuh lebih beragam gitu aja. Ada sih jurusan bioteknik tuh ada. Dan di sana gila maju-maju. Aku ngelihat apa namanya, yang bikin kagum tuh ya yang enggak sih gimana-gimana ya. Ngelihat klon anjing gitu beneran mirip dan itu hasil cloning gitu lah segila itu gitu loh teknologi di sana kalau di Indo mungkin ada sih yang cloning mamalia kan pet gitu-gitu tapi kayaknya nggak terlalu gimana gitu nggak terlalu Booming. apa terlalu berkembang nggak terlalu booming kalau di sana kan kayak pet cloning emang buat pet gitu loh jadi kadang-kala orang mau beli pet hasil cloning mungkin mirip sama hewan yang ini terus nanti hewannya yang itu mati nih ada penggantinya mungkin kayak gitu lah tapi pet cloning di sana tuh emang benar-benar ada gitu lo lihat sendiri ya kayak gitu sih seru seru banget karena
karena summer course-nya itu pengenalan budaya dan juga pengenalan ipteknya Korea gitu lah. Jadi nggak ini melulu, nggak nge-lab melulu, nggak dapat materi melulu, tetapi dapat materi itu di pagi atau kalau siang ada kegiatan labnya, kita praktisnya gitu kan. Lab praktisnya ya ternyata simpel sih. Aku kira tuh proposal kita bikin kemarin tuh kayak ternyata enggak. Karena mungkin nyesuaiin juga sama waktu kan, sama waktu apa namanya, durasi kita course-nya itu kan cuman satu bulan, 1 minggu, 5 minggu doang. Jadi kan cepet banget kayak gitu. Jadi yang teknik labnya itu rata-rata udah dapat, karena aku kan udah semester akhir juga kan waktu itu. Ya kayak apa namanya, PCR, gitu-gitu kan udah dapat. Apa ngitung sperma pakai hemositometer gitu-gitu, walaupun ada sih mereka punya alat, tinggal ditetesin doang sperma tuh terus muncul semua jumlah-jumlahnya itu ada, mobilitasnya juga ada, maksudnya jadi kayak gitu. Terus cobain juga tuh apa namanya, Cak, in vitro fertilization kayak gitu, yang mulai dari ngambil ovum, tapi waktu itu pakai ini sih apa namanya, ovarium babi gitu, jadi agak-agak gimana gitu, tapi pakai glove sih, terus pakai apa, paper towel gitu, tapi beneran ribet, harus bikin pipet pasteur yang kecil gitu lah, pipetnya dibakar terus ditarik, itu nggak bisa kita tuh, yang dari apa, kapiler kan, kapilernya tuh kan terus dibakar terus ditarik kayak gitu, yang buat isolasi single cell gitu lah, benar. Oh, berarti dia emang biologi juga ya, misalnya biologi terapan teknologi juga. Benar-benar. Karena rata-rata kayak aku kira cuma bahasa Inggris aja. Apa itu? Aku kira kamu ngambil summer course yang untuk speaking gitu-gitu. Enggak lah. Enggak, itu tuh ini, Ca, summer course yang aku ke sana dapat course di bidang animal science, peternakan dan bioteknologi. Jadi sempet tahu gitu loh, oh ternyata kalau di peternakan tuh misalnya daging, ntar tuh kayak misalnya bikin produk diuji apa namanya, kenyalannya lah, ketarikan alatnya gitu, ada skala-skala gitunya sih. Waktu itu sempat bikin ini, kita bikin patty tapi dari daging sapi, ya karena muslim kan, kebanyakan muslim toh kan nggak bisa megang babi tuh kayak yang gitu. Terus kultur apa namanya, kultur daging in vitro gitu, kultur ini IVF, in vitro fertilization kan, ya itu belajar juga sih, mulai dari apa, isolasi ovumnya, karena kan kalau sperma kan gampang lah, tinggal diambil terus dikasih medium mungkin inkubasi, tapi kalau ovum kan dia ada di ovarium, harus dipisahin dari sel-sel folikelnya gitu loh, jadi itu bener-bener harus diisolasi, yang kalau ovariumnya babi tuh kayak anggur gitu loh, nggak tahu sih manusia mungkin kayak gitu juga, pokoknya kayak buah-buah anggur, dan kayak kamu harus ngambil dalam cairan loh ya, pakai jarum suntik, dan itu gede banget ininya apa, jarumnya tuh kayak kalau ketusuk ke manusia serem nih kayaknya. Itu apa namanya, yang alat-alatnya itu ada nggak di UGM atau di Korea aja? Aku kurang tahu sih, tapi karena kan kalau di jurusan bio kan dosen yang bisa IVF kayaknya nggak ada kan. Kalau yang di peternakan aku kurang tahu lagi. Jurusan biotek kurang tahu lagi. Cuman perbedaan yang paling nyata sini sama sana tuh, di sana rapi, apa benchnya itu rapi, terus kayak kinclong gitu loh, kayak baru-baru, padahal nggak baru sih, pokoknya kayak rapihan, kebersihan, terus dingin. Waktu itu musim panas, kalau nggak dingin gila, gila mendidih rasanya kayak gitu. Jadi pokoknya secara keseluruhan labnya itu lebih kayak lab, mungkin lab perusahaan sih kalau aku bilang. Jadi lebih well air condition, terus apa namanya, barang-barangnya kayak serba baru, serba canggih. Maksudnya nggak ada lah pekerjaan-pekerjaan yang udah kayak, mungkin kayak kita ngitung sel kan pakai hemositometer, pakai masih manual gitu lah. Kalau di sana udah rata-rata pakai alat gitu. Terus apa namanya, riset-risetnya juga bagus-bagus. Oh terus di sana kalau di Indonesia kan
sistem peternak, karena kan dikasih materi peternakan gitu kan. Sistem peternakan di Indonesia kan mungkin lebih konvensional, tapi di sana itu peternakannya benar-benar berdasarkan sains dan teknologi gitu loh. Jadi diseleksi nih apa namanya calon indukannya si sapi, babi, ayam dan sebagainya. Jadi mereka punya kayak stok-stok yang bagus gitu loh. Terus dari situ mungkin bisa dibilang sih Korea tuh bukan negara Korea Selatan ya. Korea Selatan tuh negara liberal, bisa dibilang liberal. Tetapi kalau kayak dari sistem peternakannya tuh ya agak-agak komunis dalam artian pemerintah nyuplai gitu loh, masih yang bagus-bagus. Aku kurang terlalu paham sih. Pokoknya sampai dosennya sendiri tuh bilang sebenarnya ini negara tuh liberal, tetapi apa namanya kalau di sistem peternakannya agak-agak apa namanya government centered gitu lah kayak gitu. Jadi semua yang bagus dalam artian kayak peternak beli stok terus dia bakalan ngawinin sama yang apa, anaknya seberapa, yang punya sifat-sifat bagus berapa, itu mereka punya semua pedigree-nya itu, silsilahnya. Jadi benar-benar di sana tuh apa ya, benar-benar berdasarkan sains gitu. Kalau di Indo kan, oh ya udah deh, aku besarin aja tuh ada ternak, ya udah gede jual gitu. Tapi di sana tuh benar-benar kayak seleksi. Dipilih banget ya. Dipilih banget statistiknya itu puyeng kayak udah pakai apa namanya apa namanya kalau kayak ngehandle data-data genetika sequence gitu kan, itu kayak pakai program R gitu yang benar-benar kayak computer science lah, Python gitu-gitulah yang aduh otak Asia Tenggara nggak nyampe kalau masih satu kayak gitu sih. Tapi maksudnya dosennya itu juga sempat bilang sih kayak gini, oh kalau anak-anak di Korea itu materinya nggak kayak gini sih, maksudnya dia itu kayak mengimplikasikan oh kalau di Korea itu tuntutan S1 kayak di peternakan tuh nggak segampang yang kalian kira di negara kalian, yang mungkin kalau di negara kita kan statistik apa sih itu kan hal-hal belakang, tapi di sana tuh benar-benar kayak statistik tuh dihargai banget gitu loh. Maksudnya apa-apa tuh bicara, oh ini statistiknya, ini datanya. Oke. Nyaman nggak di Korea? Nyaman banget. Tapi itu yang aku bilang karena Muslim, jadi agak susah makan sama susah ibadah gitu aja. Kalau dibilang aman banget. Aku pernah keliling kampus sampai jam 12-an gak ada apa-apa. Karena emang di sana ninggalin HP itu nggak bakal hilang. Waktu itu sempet kayak ketinggalan dompet gitu aku pernah jalan mau keluar gitu kan karena kan kita stay-nya di di asramanya, di domnya gitu kan. Jalan, jujur di sana kampusnya tuh gede lah mungkin kayak UGM gitu lah kan, kayaknya kamu pernah lihat juga sih. Tetapi yang namanya jalan kaki itu biasa aja orang malah di sana kan topografinya itu kan gunung-gunung gitu kan, maksudnya kalau kita yang di sini tuh pasti bakalan astaga nggak ada info, nggak ojek gini kan, nggak ada anak apa. Tapi di sana sampai orang-orang yang tua itu nanjak gitu loh, padahal bukit dan itu batu-batu. Jadi pernah jalan, terus aku ketemu di masih lingkungan kampus nih, kayak kartu kredit gitu loh, itu nggak diambil. Besok aku jalan itu masih ada lagi. Maksudnya saking di sana dia tuh, oh ada barang nih, oh bukan punya aku, ya udah ngapain aku ambil. Gitu. Ada. Terus malah yang ngambil tuh temanku dong. Yang anak Indonesia emang parah emang. Maksudnya mau dikembaliin sih, tapi nggak tahu dikembaliin apa enggak ya, itu urusan dia sih. Tapi kalau dari orang sananya sendiri nggak ada tuh cerita kayak gitu gitu lah. Nggak tahu sih kalau di Solo kayak gimana, tapi ya rata-rata kayak gitu sih. Karena di kotanya tempat aku tinggal kan nggak se-internasional, nggak sepadat Seoul gitu sih. Jadi enak lah kayak di Jogja sih. Maksud gue perbandingan kan kayak Jogja Jakarta gitu kan. Oke. Udah ya, udah pernah ke luar negeri. Ke luar negeri, ke Korea aja kok.
Aja itu sih nyesalnya gitu, maksudnya kenapa sih pas dulu semester awal tuh Kayak gitu. enggak. Aku belum pernah ini ke Korea, ke Korea, ke luar negeri. Enggak sih, itu Selain tuntutan. Maksudnya, wah, temanku udah ke ini, misalnya pernah ke Jepang, pernah ke Korea, wah, aku harus lah ada kayak gitu. Enggak sih. Tapi itu juga aku alhamdulillah jadi keluar negeri karena itu sih, kan dapat summer course, terus keterima pergi deh kayak gitu. Ya, disyukuri aja sih, karena asik banget. Boleh tuh, cuman buat ada adik-adik. Kenapa? berapa negara tuh yang Programnya kan emang di apa ditujukan khusus anak Asia Tenggara doang gitu loh yang ini. Jadi ya teman-teman Asia Tenggara aja sih justru yang banyak, karena di jurusan mungkin orang Korea tuh nganggap animal science-nya Indonesia tuh lebih baik atau lebih diverse atau lebih apalah dibandingkan sesuatu yang lebih dibandingkan negara Asia Tenggara yang lain. Jadi tuh kayak setengahnya tuh orang Indonesia, serius. Dan itu aku baru berapa kenal kan? mereka di sana. Adik tingkatnya aku ada, tapi yang peternakan tuh ada, terus anak ITB ada, anak ITS ada, terus mana lagi ya? Ya gitu-gitu loh. Menurutku kayak dari jurusan-jurusan apa Universitas Lampung juga ada, Jenderal Sudirman juga ada, sama UPI gitu, sama UNS Surakarta. Maksudnya ya dari jurusan-jurusan rata mereka tuh dari jurusan peternakan, terus ada juga sih yang kedokteran hewan, ada yang biologi. Jadi maksudku kayak summer course itu tuh kalau dibilang worth it apalagi kan sebenarnya anak semester 4 dan maksudnya semester 4 kan libur itu udah bisa daftar, anak semester 4 udah bisa daftar. Kalau dapat ya dapat insight lebih lah tentang maksudnya peternakan tuh udah semaju ini loh, maksudnya benar-benar pakai sains dan teknologi, pakai bioteknologi gitu kan. Maksudku kalau mungkin di Indonesia kan kita mikir kayak konvensional gitu loh, ngawin-ngawinin doang, terus apa melihara sampai gede dijual. Tapi di sana tuh udah pakai yang namanya kayak apa-apa tuh harus presisi ini gitu. Bagus banget sih, asik. Udah diatur, Benar. diatur otot-ototnya segimana. Iya benar, benar loh. Itu ada, jadi mereka ngembangin kayak varian sapi yang benar-benar ototnya gede gitu yang khusus buat dijual. Terus yang katanya banyak lemak apa namanya punggungnya gitu-gitu loh, karena di sana tuh kayak ngenilai daging tuh ada skornya gitu loh, seberapa aku kurang tahu sih, ada 4 skor gitu pokoknya, termasuk kalau di daging sapi kan daging sapi itu ada kayak lemak-lemak di antara daging itu, karena kalau semakin banyak gitunya tuh skornya jadi tinggi. Oh ya jujur di sana kalau kamu daging sapi itu udah mewah banget. Daging sapi di sana tuh mahal banget. Maksudku yang murah kan babi, daging babi kan jelas. Babi tuh banyak banget. Kedua, babi sama unggas lah ayam. Ayam tuh banyak banget, makanya kayak ngelihat kayak drakor gitu-gitu kan biasanya makan ayam gitu kan. Karena itu banyak banget yang di sana. Enak ayamnya mereka. Maksudnya. Aku pengen Iya beneran. Aku pengen masak di Indo nggak bisa-bisa. Gimana caranya? Oke, kita move ke Indonesia lagi. Oke. Oh, kan pas kamu lulus tuh ya, pas kamu lulus tuh sempat geger di dunia per-onlinean. Alay. Nah, aku lihat kayak semua berita-berita online, mungkin berita media cetak juga ya. Kurang tahu sih kalau itu, kayaknya iya sih. Itu Kayaknya. gimana pas kamu di interview?